Terus semangat ya Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Badan Cyber dan Sandi Negara, khususnya untuk Bapak Adnan Jenderal Gunawan Pak Insa Siburon, ya, nanti salam hangat Pak Yadi dari Ibu Divisi Turis. Yang terhormat juga Bapak Dr. Edith Prima, Magister Kom, dan Keamanan Cyber, Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata yang saya hormati. Terima kasih juga ada Pak Bedari dan Pak Agus dan seluruh tim BSSN yang sudah memfasilitasi kegiatan di pagi hari. Terima kasih kepada duluan BSSN semuanya. Terima kasih. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti workshop keamanan cyber UMKM Go Digital. Saya mewakili sebagai founder dan CEO Dynamic Divisi Turi yang tidak bisa hadir di hari ini. Dan perkenalkan, nama saya adalah Yuda Melukmana. Saya sebagai CMO dan National Coaching Mentor Dynamic Pro untuk mewakili dari CEO dan founder. Terima kasih atas pendengaran yang telah diwujudkan kegiatan pada hari ini. Semoga workshop hari ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk semua UMKM. Dengan demikian kita dapat mengembangkan bisnis usaha dengan lebih aman dan nyaman dengan BSSN. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati National Coach Mentor UMKM Mikro Bapak Lukman, kemudian Ibu Sekar dari perwakilan Mikro, tim dari BSSN ada Pak Badri, Pak Agus Indra, dan rekan-rekan semuanya. Kemudian para hadirin, terutama Bapak Ibu pelaku UMKM binaan Dynamicro wilayah Semarang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, ini saya baca teks agak panjang ya, mohon sabar. Ya, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia kita semua bisa hadir pada acara workshop pembinaan kapasitas kematangan keamanan siber UMKM Go Digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, Kementerian Koperasi dan UMKM itu pada akhir 2023 mencatat ada sebanyak 25,2 juta UMKM yang sudah istilahnya masuk ke ekosistem digital. Nah, tentunya ini menjadi hal penting dalam perjalanan UMKM Indonesia untuk bisa ke depan semakin maju dan berbisnis dan tentunya bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian di negara kita. Nah, tahun 2024 ini Kementerian Koperasi UMKM juga menargetkan bahwa dari angka 25,2 tersebut diharapkan bisa meningkat atau ditarget menjadi 32 juta yang go digital. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita ya, seluruh pelaku UMKM. Jadi istilah digitalisasi ini memang telah menjadi umum di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di pelaku UMKM. Dengan digitalisasi, teman-teman UMKM itu bisa lebih baik dalam berbisnis, pasarnya bisa lebih luas, operasional tentu diharapkan bisa lebih efisien. Namun tidak hanya itu Bapak Ibu,
digitalisasi rupanya juga diikuti oleh risiko yang juga meningkat karena muncul juga berbagai kerentanan baru yang bisa dimanfaatkan oleh para penjahat siber dalam mereka melancarkan aksinya. Nah tentunya tidak berharapkan hal ini terjadi, bahwa para penjahat siber itu memang juga menarget atau menyasar pelaku UMKM, tidak hanya organisasi-organisasi besar. Nah, kami dari BSSN mengutip data dari Kaspersky, ini perusahaan antivirus internasional. Jadi tahun 2023 itu memang serangan siber yang menarget UMKM di Indonesia cukup signifikan. Berapa contoh serangan atau ancaman di dunia siber itu seperti malware, phishing, kemudian rekayasa sosial atau social engineering. Nah, nanti hal-hal tadi, istilah-istilah tadi akan Bapak Ibu diskusikan dengan narasumber dari BSSN yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, prediksi di tahun 2024 menunjukkan bahwa serangan siber terhadap UMKM akan semakin masif dan canggih. Kita mesti hati-hati dengan pencurian data pribadi Bapak Ibu semuanya, kemudian bagaimana kelemahan-kelemahan karena ketidakpahaman terhadap menggunakan digital secara aman itu menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh para penjahat siber tersebut. Dengan demikian tentu kita berharap dan menjadi penting bahwa Bapak Ibu semuanya pelaku UMKM ini perlu punya kesadaran, kemudian mempraktekkan kesadaran tersebut dengan praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari dalam berbisnis, antara lain melindungi data, kemudian bagaimana menjalankan bisnis secara aman, sehingga tujuan akhirnya Bapak Ibu semuanya bisa berbisnis secara aman dan tentunya akan menciptakan keamanan yang lebih baik di seluruh sektor perekonomian. Bapak Ibu, dalam rangka mewujudkan ekosistem keamanan siber dan aman pada sektor UMKM, BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, telah mengeluarkan peraturan BSSN nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan penilaian mandiri keamanan informasi atau disebut paman kami kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ada istilah paman kami, konkretnya adalah buku yang ada di depan Bapak Ibu. Ada buku kecil itu telah konkret dari paman kami. Dia merupakan alat ukur atau tools untuk menilai atau mengukur tingkat pemahaman, kesadaran dan praktek keamanan informasi para pelaku UMKM yang sudah go digital atau go online. Jadi dalam paman kami itu ada 25 hal atau langkah dasar dalam praktek keamanan informasi yang nanti bisa dijadikan bahan bagi pelaku Bapak Ibu semuanya untuk nanti menilai sejauh mana saya sudah memahami dan melaksanakan kira-kira 25 langkah tersebut. Kemudian istilah paman kami tadi kalau disingkat atau kepanjangan dari penilaian mandiri keamanan informasi tentu juga punya makna dan filosofi lainnya. Jadi kalau dalam perekonomian itu yang menjadi bapak dari para pelaku UMKM tentunya anggaplah Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian yang menjadi ibu adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah tentunya BSSN berusaha hadir juga dari sisi aspek keamanan sebagai paman. Nah jadi kira-kira maknanya gitu kan. Jadi paman kami adalah wujud kontribusi BSSN untuk bisa hadir ke lingkungan Bapak Ibu pelaku UMKM sebagai paman. Makanya branding atau tulisnya kita sebut dengan paman kami. Mudah-mudahan kehadiran BSSN sebagai paman bisa
memberikan dampak positif kepada Bapak Ibu semuanya dalam berbisnis secara aman di dunia digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita berkolaborasi bekerjasama dengan Inamikro. Terima kasih Pak perwakilan Inamikro. Salam hormat kepada Bu Dewi. Jadi Bapak Ibu semuanya kan binaan dari Inamikro yang wilayah Semarang. Nah, tentu kita harapkan kerjasama dengan Inamikro bisa tidak hanya berhenti pada kali ini saja, namun bisa ke depannya juga terjaga dan bisa meningkat. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, kami harapkan manfaatkan waktu workshop atau pelatihan ini, bimbingan teknis ini, pelajari dengan baik, kemudian nanti sampaikan pertanyaan ataupun ada diskusi atau pendapat yang bisa disampaikan pada forum diskusi. Mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu lama, setengah hari ini cukup bagi kami dan Bapak Ibu tentu punya dapat insight lebih. Kemudian jangan lupa pesan kami kepada Bapak Ibu, sepulang dari kegiatan tentu bisa juga membantu menyampaikan apa-apa materi yang didapat dari kegiatan hari ini kepada teman-teman yang lain. Karena kami berharap dari BSSN tentunya dengan bekerja sama dengan Inamikro ini, literasi atau sosialisasi tentang paman kami ini tidak hanya berhenti di Bapak Ibu. Namun demikian, karena memang kita terbatas secara sumber daya, Bapak Ibu memang yang dipilih oleh Inamikro untuk bisa hadir. Saya yakin banyak teman dan teman-teman Bapak Ibu lainnya juga ingin hadir pada kegiatan ini, namun demikian kita tidak bisa menampung dalam jumlah banyak. Tentu kita berharap Bapak Ibu nanti sepulang dari kegiatan ini bisa juga nanti menyampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak berkesempatan hadir. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari BSSN, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat pelatihan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, beliau adalah seorang socialpreneur, entrepreneur, praktisi, serta leader dari mentor dengan pengalaman lebih dari 12 tahun. Kemudian beliau pernah bekerja di PT Sismek Indonesia, Coca-Cola Amatir Indonesia, kemudian Solo Green Indonesia. Kemudian beliau di Inamikro ini sebagai CMO atau Chief Marketing Official. Beliau sebagai National Coaching Mentor di UMKM atau di PT Mikrobisnis Digital Sejahtera. Pengalaman beliau di Inamikro kurang lebih hampir 7 tahun ya. Selamat datang Pak Yuda. Silakan. Ya, di mana? Beliau juga pelatihannya ini banyak sekali ya, pelatihan terkait ekonomi, bisnis, kemudian terkait UMKM, terkait mentor serta digital marketing. Beliau akan membawakan materi terkait strategi manajemen usaha dan keuangan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Yuda. Berikutnya kita sambut pemateri berikutnya, materi 2, yaitu Pak Badri Esos ME. Selamat datang Pak Badri, beliau jauh-jauh dari Depok, Jakarta. Beliau Sandiman Nadia di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata dengan pengalaman kerja hampir 30 tahun ya, 20 tahun plus. Beliau juga sebagai founder atau inisiator dari tools paman kami yang ada di meja Bapak Ibu sekalian. Pengalaman kerja beliau pernah bertugas di Polhukam juga.
Beliau akan membawakan materi terkait literasi keamanan informasi bagi pelaku UMKM Go Digital. Selamat datang Pak Badri. Berikutnya agar lebih semangat, izinkan saya membawakan pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan sambil berlari-lari. Capek dong. Jalan sambil lari capek. Lihat durian, belinya nangka. Cari yang murah nih. Yuk kita belajar di sini agar ilmu kita bersama meningkat. Tepuk tangan buat kita semua. BSSN hadir di Semarang bersama Ina Mikro Kakak Mentor. Yuk kita belajar sekarang UMKM Go Digital Akselerator. Izin Pak Yuda dan Pak Badri untuk materi nanti disampaikan dalam waktu 30 menit masing-masing. Kemudian kita ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Untuk waktu kami persilakan Pak Yuda. Saya boleh di depan ya. Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya sudah siap Pak Fadil. Saya boleh ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, itu semangat. Sebelum mulai acara materi Namikro, saya minta bakar semangatnya dulu boleh? Kalau saya bilang UMKM naik kelas gitu ya, sambil tangannya ngepel terus diangkat naik kelas gitu ya. Kalau UMKM jawabnya apa? Naik kelas. Siap ya? Siap ya? UMKM naik kelas. Mas masih buri ya lemes terang. Mas masih buri naik kelas. Terus sarapan Mas. Sekali lagi ya biar semangat ya. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget kepada saya sudah mengambil kegiatan hari ini yang sangat luar biasa untuk semuanya. Sebelum ke kegiatan saya minta SBY dulu boleh ya, biar semuanya fokus dan bisa berinteraksi dengan semuanya. Kita SBY dulu boleh? Boleh? Ya perhatikan saya dulu ya, boleh tangannya ke atas semua. Oke, tangannya ke atas semua boleh. Terus boleh tangannya ke kanan, mulai lah biar enak badannya. Gitu. Terus ke kiri, gitu. Gitu. Terus naik ke atas, oke. Punya adalah konsentrasi. Harus konsen sama trasi. Kalau nggak konsen bau trasi. Ya kalau konsentrasi konsentrasi loh ya. Oke, tangannya ke atas dulu semuanya, boleh. Di situ clue-nya adalah konsentrasi nih Bapak Ibu. Kita perhatikan semua ini. Tangan ke depan. Masih ada yang duduk saya ke belakang ya. Itu yang clue-nya ya. Ikuti kata-kata saya dengan konsen. Oke, tangan ke atas lagi boleh? Boleh. Terus puter, tangan puter. Stop. Oke. Stop macam semuanya. Stop malah. Oke. Lagi ya. Puter. Pencet kuping. Kupingnya mana Bu? Jangan lihat masnya, jangan lihat masnya. Dengerin aja tapi jangan lihat. Sekali lagi ya. Tangan ke atas lagi. Puter. Pencet dagunya mana? Kenapa dagu di sini? Dagu di sini ya. Teman-teman tadi maju semua. Ya, sekarang Mas. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya.
Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.